Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian grafik titrasi. Dengan mempelajari video ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Dapat menentukan grafik titrasi asam basa. 2. Dapat menganalisis grafik titrasi asam basa. Nomor 3. Dapat menentukan titik ekivalen berdasarkan grafik titrasi asam basa yang disajikan. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajarannya, mari kita mempelajari bagian dari grafik titrasi ini. Nah, sebelum mempelajari grafik lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali tentang apa itu bagian dari titrasi itu sendiri. Nah, seperti kalian lihat di gambar berikut. Nah, berikut adalah rangkaian alat titrasi, di mana rangkaian ini terdiri dari beberapa alat yang disebut dengan besi yang ada di sini. Nah, perhatikan yang saya tunjukkan. Nah, ini disebut dengan klem dan statif. Jadi, ini adalah klem dan statif. Nah, statif itu adalah besi yang diperhatikan. Ini adalah besi yang ada di sini. Nah, klem itu adalah bagian besi yang mengikat untuk buret. Nah, ini adalah klem dan statif. Kemudian untuk larutan itu ada namanya buret. Nah, buret. Nah, buret itu seperti kalian lihat seperti tabung kaca yang memiliki berbagai macam angka-angka yang merupakan ukuran larutan. Kemudian ada juga digunakan yaitu Erlenmeyer untuk meletakkan larutan. Nah, Erlenmeyer dan buret ini meletakkan dua larutan yang berbeda. Perhatikan. Nah, di sini ada beberapa larutan yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya dan larutan yang akan dicari konsentrasinya. Perhatikan, larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu dikenal dengan larutan pentiter atau biasanya dikenal lagi dengan larutan primer. Nah, larutan primer ialah larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Karena sudah diketahui konsentrasinya, dia digunakan untuk mengukur. Kemudian ada larutan kedua. Larutan kedua itu diletakkan di Erlenmeyer. Itu disebut dengan larutan yang akan dititer. Nah, larutan yang akan dititer itu atau larutan yang akan dicari konsentrasinya itu disebut dengan larutan sekunder. Nah, larutan sekunder ini tidak diketahui konsentrasinya sehingga akan dicari. Kemudian untuk membantu perubahan warna, jadi titrasi ini kan bekerja berdasarkan reaksi asam basa. Untuk melihat apakah larutan ini sudah terjadi titrasinya pada titik ekivalen. Apa itu titik ekivalen? Seperti kalian pelajari, merupakan titik penetralan ketika mol asam dan mol basa habis bereaksi. Jadi itu ditambahkanlah larutan ketiga atau beberapa tetes larutan ketiga atau disebut dengan larutan indikator asam basa. Jadi, larutan indikator ini hanya ditambahkan beberapa tetes pada larutan sekunder, dimasukkan ke sebelah sini agar warna dari larutan tersebut berwarna sehingga mata dapat melihat apakah proses titrasi tersebut sudah selesai dilakukan. Jadi, larutan primer itu akan diteteskan satu persatu sedikit demi sedikit ke bawah sampai larutan ini berubah warna. Ketika larutannya sudah berubah warna, berarti titrasinya sudah selesai dilakukan dan titik ekivalennya itu sudah tercapai. Maka volume ketika larutan berubah warna, ketika larutan yang di bawah ini berubah warna, maka volume larutan yang di sebelah sini akan diukur untuk dimasukkan ke rumus titrasi.
Nah, seperti itu ya. Jadi, jangan lupa bahwa larutan cara kerjanya itu, perhatikan itu saya tulis warna hitam di sini. Larutan primer itu akan meneteskan berkali-kali larutan di sebelah sini menuju sebelah ke bawah. Nah, ketika warna larutan sudah berubah warna dan konsisten, maka larutan primer ini dihentikan, di stop. Kemudian ukuran larutan itu diukur, berhentinya di urutan berapa. Nah, seperti itu. Dari situ, dari beberapa volume inilah yang akan dimasukkan ke rumus ekuivalen dari titrasi. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang rumusnya, kita cukup dulu mengetahui pada video ini apa itu larutan primer atau disebut dengan larutan pentiter, apa itu disebut dengan larutan sekunder atau dititer. Larutan primer berarti larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, fungsinya buat mengukur. Kemudian larutan sekunder itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya. Nah, atau disebut dengan dititer atau sekunder. Setelah mengetahui perbedaan larutan primer dan sekunder atau pentiter dan dititer, barulah kita mempelajari tentang grafik. Nah, perhatikan jenis titrasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama yang perlu kalian ketahui itu adalah titrasi yang pertama asam kuat dengan basa kuat. Perhatikan ketika membaca grafik ini, kalian perlu memperhatikan titik awal atau pH awal. Nah, pH awal ini menunjukkan titrasi itu dilakukan kepada siapa. Ketika grafik awal ini seperti ini, berarti titrasinya asam kuat dengan basa kuat. Nah, pH awal itu menunjukkan larutan sekunder. Larutan sekundernya berarti larutan yang akan dicari konsentrasinya. Nah, karena larutan ini, coba perhatikan jika ini ada pH awal dari 0 sampai ke 14 dan ini adalah angka 7. Nah, berarti pH ini karena daerahnya di bawah 7, maka ini disebut dengan daerah asam. Karena daerahnya itu berada di bawah 7. Jika pH-nya mendekati 0, berarti asam tersebut kategori asam kuat. Jadi, titrasi ini dilakukan kepada larutan asam kuat untuk dicari konsentrasinya. Oleh siapa? Diukur oleh larutan ditarik ke atas. Nah, menunjukkan ketika ditarik ke atas menunjukkan kalau larutan pengukur itu adalah larutan basa. Kenapa basa? Karena larutan tersebut menarik pH sampai menuju ke atas. Berarti karena semakin ke atas itu daerah basa, maka terjawablah kalau ini dititrasi oleh basa. Nah, tahu dari mana basa kuat? Nah, diperlihatkan oleh pH Te7. Te ini disebut dengan titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah titik penetralan asam basa. Jika seperti kita ketahui ini adalah dititrasi, jadi larutan sekundernya, perhatikan, larutan sekundernya itu adalah atau yang dicari itu adalah asam kuat. Kenapa asam? Karena setelah diperhatikan pH awalnya itu berada di bawah 7. Kenapa kuat? Karena mendekati angka 0. Kemudian ditarik ke atas itu menunjukkan larutan pengukurnya. Larutan pengukurnya itu menuju ke atas, berarti larutan primernya seorang basa. Nah, basa kemudian tahu basa kuat atau basa lemah itu biasanya ditentukan dari titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen ini memperlihatkan posisi dari siapa yang kuat. Karena pH-nya 7 itu menunjukkan kedua larutan ini merupakan larutan yang sama-sama kuat. Sehingga
Karena ini asam kuat berarti sampai titik ekuivalennya 7, artinya tuh tidak ada yang menang antara asam tuh sama saat dan basa itu sama-sama kuat. Sehingga larutan primernya disebut dengan basa kuat. Kenapa? Karena ternyata titik ekuivalennya itu sama dengan 7. Artinya keduanya itu sama-sama memiliki kekuatan yang sama. Nah, makanya di sini ketika kalian membaca grafik, kalian akan menemukan titik ekuivalen itu 7. Nah, artinya tidak ada yang sama-sama lebih kuat sehingga pH-nya itu benar-benar netral. Nah, jadi itu titrasi yang pertama. Kemudian coba cek titrasi yang kedua. Nah, titrasi yang kedua, perhatikan titrasi yang kedua itu dimulai di pH awal itu daerah atas. Itu menunjukkan bahwa larutan yang akan dititrasi atau larutan sekundernya itu adalah basa. Nah, larutan yang akan dijadikan pengukur atau pentiternya atau larutan primernya itu karena tertarik ke bawah, berarti larutan tersebut adalah larutan asam. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian jadi titrasi ini disebut titrasi basa. Kenapa basa? Karena dimulai dari pH yang di atas 7 oleh asam. Tahu dari mana asam? Karena dia menarik larutan titrasi ini menuju ke bawah. Nah, kemudian perhatikan kuat atau tidaknya. Biasanya saya lebih melihat ke titik ekuivalen dari jenis titrasi ini. Ketika titrasinya itu sama dengan, saya hapus dulu ya. Ketika titrasinya itu sama dengan 7, itu menandakan bahwa kedua larutan ini memiliki kekuatan yang sama sampai 7. Sehingga karena ini disebut karena sama-sama dengan 7, sama-sama kuat, maka ini disebut dengan titrasi basa kuat oleh asam kuat. Nah, sekilas, titrasi ini sangat mirip dengan titrasi asam kuat. Namun kalian perlu perhatikan pH awal atau titik mulai dari grafik ini. Ini adalah yang dititrasi oleh adalah asam kuat, sehingga pH-nya dimulai dari bawah. Ketika yang dititrasi adalah basa kuat, maka dimulainya dari atas. Seperti itu. Nah, indikator yang dapat digunakan atau rekomendasi untuk titrasi ini ialah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalin. Nah, biasanya kita mulai bingung bagaimana cara mengetahui indikator yang tepat yang digunakan. Nah, biasanya dari keterangan soal itu diberikan jenis indikator yang cocok berdasarkan titik ekuivalennya. Kemudian grafik yang ketiga itu adalah, coba perhatikan grafik ini, jenis titrasinya dimulai di pH awal itu adalah di bawah 7. Karena di bawah 7 maka titrasinya itu larutan yang dihitung atau yang diukur larutan sekundernya itu adalah larutan asam. Nah, asam kuat atau lemah itu sebentar, kalian cek lagi titik ekuivalen dari soal ini. Kemudian saya cek dulu ya larutan primernya. Larutan primer atau larutan pengukur atau larutan pentiternya, kalian bisa lihat dari arah grafik ini. Arah grafik ini menunjukkan dia menuju ke atas. Nah, karena menuju ke atas berarti daerah asam. Kenapa? Karena menuju ke atas berarti larutan pentiternya itu adalah seorang larutan basa. Nah, larutan basa. Nah, untuk melihat kekuatannya, larutannya ini termasuk asam kuat atau asam lemah, kalian dapat sekali lagi mengecek dari
titik ekuivalen dari soal ini. Titik ekuivalennya itu berada di antara 5 sama 6. 5 sama 6 ini merupakan area asam. Nah, karena daerah ini pH-nya itu merupakan pH asam, maka asam ini sangat kuat sehingga ketika dititrasi itu larutan basa tidak dapat menarik sampai ke daerah pH basa, sehingga ini kita sebut dengan larutan asam kuat. Sementara pentiternya karena tidak dapat menarik sampai ke daerah basa, berarti larutan basa ini lemah, disebut dengan basa lemah. Sehingga ini disebut dengan titrasi asam kuat oleh basa lemah. Dilihat dari titik ekuivalennya. Indikator apa yang dapat digunakan? Nah, indikator yang dapat digunakan rekomendasinya itu adalah daerah metil merah. Seperti itu. Kemudian sudah mulai paham ya. Kemudian masuk ke grafik titrasi berikutnya. Itu coba perhatikan titik awalnya itu berada di atas 7 menunjukkan larutan sekundernya atau yang dititer atau yang sedang dicari itu daerahnya basa. Nah, karena menuju ke bawah berarti larutan yang merupakan pengukurnya atau primernya atau pentiternya itu adalah larutan asam. Nah, untuk melihat siapa yang lebih kuat, sekali lagi kita boleh cek daerah titik ekuivalennya. Ini merupakan daerah titik ekuivalen daerah asam. Menunjukkan larutan asam ini merupakan larutan yang sangat kuat menarik ke bawah. Berarti ini asam kuat. Nah, kemudian larutan basanya basa apa? Tidak mungkin basa kuat. Kenapa? Ketika basa kuat sama kuat itu akan ketemu di pH 7. Namun, seperti kalian lihat bahwa pH ini daerahnya adalah daerah asam, menunjukkan ini basa asam kuat namun basanya itu bukan basa kuat. Kalau basa kuat kan 7, tapi di sini langsung di daerah asam, menunjukkan kalau basa yang ditarik ini, dititrasi ini adalah seorang basa lemah. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ketika melihat jenis titrasinya itu kalian bisa melihat dari titik ekuivalen dari soal. Nah, untuk jenis titrasi ini indikator yang dapat digunakan itu ialah metil merah. Nah, kemudian grafik terakhir yang kita pelajari yaitu sekali lagi kita dapat melihat pada pH awal. pH awal itu dimulai dari di bawah 7, berarti ini larutan. Karena di bawah 7 menunjukkan larutan yang dititrasi atau larutan sekundernya itu adalah seorang larutan asam. Nah, kemudian larutan primer atau pengukurnya atau pentiternya karena menuju ke atas berarti berarti ini disebut dengan larutan basa karena tertarik ke atas. Kemudian dari basa ini coba perhatikan dari titik ekuivalen yang diberikan. Titik ekuivalen yang diberikan itu di daerah 8 atau 9 menunjukkan daerah ranah dari basa. Ketika di daerah basa, maka larutan basa ini termasuk dari basa kuat. Nah, kenapa bisa sampai basa kuat dan daerah pH-nya di daerah basa menunjukkan di daerah asam ini daerah yang sangat lemah sehingga bisa tertarik sampai memasuki daerah basa. Maka larutan ini termasuk kategori larutan asam lemah. Seperti itu. Jadi perhatikan kesimpulannya adalah larutan itu dapat dilihat dari yang pertama
adalah kesimpulannya untuk melihat itu jenis titrasi apa, seperti ini titrasi asam lemah oleh atau dengan basa kuat. Yang pertama itu adalah larutan sekunder. Yang pertama tuh kata pertama itu larutan sekunder. Jadi larutan sekunder itu adalah larutan yang akan dicek konsentrasinya. Jadi larutan sekunder, kemudian kalian bisa cek yang kedua, yaitu larutan primernya apa. Nah, larutan sekunder langsung menunjukkan pH awal. Nah, larutan primer dapat dilihat dari arah grafiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen ini dapat menunjukkan atau TE itu dapat memperlihatkan atau menginformasikan jenis asam basa yang diberikan. Nah, kemudian dari inilah kita dapat menemukan jenis titrasinya. Jadi apabila kalian memperhatikan ada kata-kata seperti ini, contoh ya, titrasi asam lemah dengan basa kuat, maka perhatikan titrasi asam lemah ini saya langsung ya menunjukkan ini adalah larutan sekundernya atau yang sedang dicari. Oh, ini berarti titrasi asam lemah. Maka yang dicari adalah konsentrasi dari asam lemahnya. Kemudian dengan ini menunjukkan bahwa ini adalah pengukurnya, atau yang sudah diketahui atau kita kenal dengan larutan primer. Nah, seperti itu. Jadi larutan ini dapat kita perhatikan. Jadi dapat kita perhatikan bahwa judul itu juga larutan ini saya rapikan sekunder. Nah, dari ini dapat kita pahami dan akan lebih paham lagi jika kita melihat contoh dari soal. Perhatikan soal berikut.